Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkatnya kita masih bisa menghadiri perkuliahan pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang sirkulasi pada hewan. Dengan nama anggota ada saya Putri Ailastari dengan NIM 2003-1094 dan Rahmawati dengan NIM 2003-1097 dan Sela Jamatul Kirana dengan NIM 2003-1101. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sela. Kepada Sela dipersilakan. Baiklah, materi pertama, sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis. Ada 3 macam sistem peredaran darah, yaitu pertama, sistem difusi, 2, sistem peredaran darah terbuka, dan 3, sistem peredaran darah tertutup. Baiklah, materi yang akan saya bacakan yaitu tentang sistem sirkulasi pada hewan invertebrata. Yang pertama, protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen diserap secara difusi, dan CO2 dikeluarkan juga secara difusi. Contoh dari protozoa adalah amoeba dan paramecium. Sistem sirkulasi pada paramecium lebih sempurna daripada amoeba. Pada paramecium, makanan yang berupa materi halus diserap melalui permukaan tubuhnya. Namun, materi makanan yang besar akan masuk sitostoma atau mulut sel. Makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil. Sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebarannya ke dalam endoplasma terjadi secara osmosis. Next. Yang kedua yaitu polifera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas 2 lapisan sel, yaitu sel ameboid dan koanosit. Sel-sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Makanan pada polifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui oskulum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau koanosit, kemudian diberikan ke sel-sel ameboid. Kemudian sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Yang ketiga yaitu Coelenterata. Pada Coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Misalnya hidra, transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskular, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidra bercabang-cabang dan bercabang-cabang lagi ke semua bagian tubuh. Percabangan ini menyebabkan permukaan dalam saluran pencernaan semakin luas, sehingga saluran ini akan lebih efisien dalam melakukan penyerapan zat sekaligus mengantarkan zat yang diserapnya ke seluruh jaringan tubuh. Dengan demikian, walaupun pada hewan ini tidak terdapat sistem peredaran khusus, zat yang diserap oleh saluran pencernaan akan dapat mencapai seluruh jaringan tubuh. Misalnya hidra. Makanan yang telah dicerna di dalam rongga gastrovaskular langsung diserap oleh sel-sel endoderma, penyusun dinding rongga gastrovaskular. Selanjutnya, sel-sel endoderma memberikan makanan ke sel-sel ektoderma secara difusi dan osmosis. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui mulutnya. Next. Yang keempat yaitu pada Platyhelminthes. Contohnya planaria juga belum mempunyai sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrovaskular.
Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus, selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Percabangan tersebut menyebabkan usus lebih besar sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Usus tersebut disebut gastrovaskular yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang kelima yaitu sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredarannya, darah tetap berada di dalam pembuluh. Alat peredaran darah cacing tanah terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut atau ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu, jantung cacing sering disebut jantung aorta. Darah dalam cacing beredar di dalam pembuluh sehingga termasuk peredaran darah tertutup. Darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Ini adalah sistem peredaran darah pada cacing. Baiklah, yang keenam yaitu moluska. Pada moluska, sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikal dan antrium, aorta interior dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Ventrikal memompa darah ke dalam aorta anterior. Kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung. Ke bagian abdomen darah dialirkan melalui rektum dan mantel atau kulit luar. Darah yang mengandung O2 di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Darah yang mengandung CO2 dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali lagi ke jantung. Next. Yang ketujuh yaitu arthropoda. Sistem sirkulasi arthropoda meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada. Contohnya pada belalang mempunyai sistem peredaran terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh atau hemokoel. Alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu, pembuluhnya disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta. Peredaran darah pada belalang berlangsung sebagai berikut. Darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya, darah tersebut beredar ke seluruh tubuh, ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian, darah kembali ke jantung pembuluh melalui ostium. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Darah serangga disebut hemolimfa. Next. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh saya yaitu sistem sirkulasi pada hewan vertebrata. Sistem peredaran darah vertebrata terdiri jantung, arteri, vena, kapiler, dan darah. Jantung adalah pusat peredaran. Jantung yang tersusun oleh otot yang kuat memiliki kontraksi yang ritmik atau teratur. Biasa kita sebut detak atau denyut. Dengan kekuatan kontraksinya, jantung mampu mendorong darah meninggalkan jantung. Arteri dan vena dapat dijumpai pada hewan vertebrata. Pembuluh darah yang meninggalkan jantung disebut arteri atau nadi. Selanjutnya, arteri bercabang-cabang di seluruh bagian tubuh menjadi arteri yang halus dan disebut kapiler. Darah dari seluruh tubuh akan kembali melalui venula atau pembuluh balik kapiler, kemudian menuju ke vena atau pembuluh balik yang lebih besar, dan akhirnya kembali ke jantung. Plasma darah vertebrata tak berwarna dan mengandung sel darah merah atau eritrosit. Pada umumnya, eritrosit vertebrata berbentuk oval dan berinti. Akan tetapi, eritrosit pada mamalia berbentuk bikonkav dan tidak berinti. Sel darah putih atau leukosit ada beberapa macam dan masing-masing mempunyai tuas khusus. Selain itu, terdapat juga keping-keping darah atau trombosit. Eritrosit berwarna merah karena ada hemoglobin yang berperan dalam pengikat O2 pada sistem pernafasan. Plasma darah berfungsi membawa sari-sari makanan, sampah metabolisme, hasil proses sekresi, dan beberapa gas. Yang pertama, Pisces. Sistem peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung,
terdiri dari jantung beruang dua, yaitu sebuah bilik atau ventrikel, dan sebuah serambi atau atrium. Jantung terletak di bawah faring di dalam rongga perikardium, yaitu bagian dari rongga tubuh yang terletak di anterior atau muka. Selain itu, terdapat organ sinus venosus, yaitu struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena yang terbuka di ruang depan jantung. Pada proses peredaran darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke serambi. Selanjutnya, darah dari serambi masuk ke bilik dan dipompa menuju insang melewati konus arterius, aorta ventralis, dan 4 pasang arteri aferen brachialis. Pada arteri aferen brachialis, oksigen diikat oleh darah. Selanjutnya menuju arteri eferen brachialis dan melalui aorta dorsalis, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, darah mengikat CO2 dengan adanya sistem vena. Darah dikembalikan dari bagian kepala dan badan menuju jantung. Vena yang penting misalnya vena cardinalis posterior dan vena cardinalis posterior atau membawa darah dari kepala dan badan. Vena porta hepatica atau membawa darah dari tubuh melewati hati. Vena porta renalis atau membawa darah dari tubuh melewati ginjal. Peredaran darah pada ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah hanya satu kali melewati jantung. Yang kedua, katak. Sistem peredaran darah pada katak terdiri dari jantung beruang 3, arteri, vena, sinus, venosus, kelenjar limfa, dan cairan limfa. Darah katak tersusun dari plasma darah yang terang atau cerah dan berisi sel-sel darah atau korpuskula, yakni sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping sel darah. Jantung katak terdiri dari yang pertama, sebuah bilik yang berdinding tebal dan letaknya di sebelah posterior. Yang kedua, 2 buah serambi, yakni serambi kanan atau atrium dexter dan serambi kiri atau atrium sinister. Yang ketiga, sinus venosus yang berbentuk segitiga dan terletak di sebelah dorsal dari jantung. Yang keempat, truncus arteriosus berbentuk pembuluh bulat yang keluar dari bagian dasar anterior bilik. Darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava atau pembuluh balik tubuh. Darah ini mula-mula berkumpul di sinus venosus dan kemudian karena adanya kontraksi, maka darah akan masuk serambi kanan. Pada saat itu, darah yang mengandung O2 yang berasal dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Bila kedua serambi berkontraksi, maka darah akan terdorong ke dalam bilik. Dalam bilik terjadi sedikit percampuran darah yang kaya O2 dan miskin O2. Untuk selanjutnya, darah yang kaya O2 dalam bilik dipompa melalui truncus arteriosus menuju arteri hingga akhirnya sampai di arteri yang sangat kecil atau kapiler yang di seluruh jaringan tubuh. Dari seluruh jaringan tubuh, darah akan kembali ke jantung melewati pembuluh balik yang kecil atau venula yang kemudian ke vena dan akhirnya ke jantung. Sementara itu, darah yang miskin dipompa keluar melalui arteri konus tubular. Pada katak dikenal adanya sistem porta, yaitu suatu sistem yang dibentuk oleh pembuluh balik atau vena saja. Yang ketiga, reptilia. Sistem peredaran darah pada reptilian lebih maju dibandingkan dengan sistem peredaran amfibi. Sistem peredaran darah pada reptil tidak bisa disamaratakan dalam satu model. Ini tidak begitu mengherankan mengingat keragaman morfologi, fisiologi, dan perilaku yang ditemukan dalam superkelas ini. Kita dapat membagi model jantung reptil ke dalam 3 pola, yaitu pola squamata, pola varanid, dan pola krokodilian. Yang pertama, pola squamata. Pola ini ditandai dengan 3 ruang jantung, 2 atria, dan 1 ventrikel jantung. Atrium kanan menerima darah miskin oksigen lalu diteruskan ke cavum venosum ventrikel. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru lalu diteruskan ke cavum arteriosum. Kontraksi ventrikular pada pola ini adalah tunggal, yang mana akan berakibat pada tercampurnya darah miskin oksigen dan darah kaya oksigen. Yang kedua, pola varanid.
kadal-kadalan atau varanida biasa memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi dari reptil lainnya dan memiliki sedikit perbedaan struktur jantung. Pola ini memiliki karakteristik berjantung 3 ruang, tetapi kavum venusumnya lebih kecil daripada kavum venusum pada pola squamata. Selain itu, peredaran darahnya ganda. Perbedaan ini mengurangi risiko pencampuran dari darah kaya oksigen dan darah miskin oksigen. Namun, pencampuran masih dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Berikut ini adalah sirkulasi darah pada reptil pola squamata yang pada gambar A dan pola varanid pada gambar B. Yang ketiga, pola krokodilian. Pola ini merupakan karakteristik dari krokodilian. Jantungnya terdiri dari 4 ruangan, 2 atria dan 2 ventrikel. Tetapi terdapat saluran sempit yaitu foramen panizza yang menghubungkan 2 arteri utama atau arteri kanan dan arteri kiri. 2 sistem arteri ini muncul dari ruang ventrikel yang berbeda, arteri kiri dan ventrikel kanan, dan arteri kanan dan dari ventrikel kiri. Ini memberikan kesempatan bagi paru-paru untuk melakukan anoksia atau mengurangi suplai oksigen pada jaringan tubuh pada kondisi tertentu, misalnya ketika menyelam dalam air. Menurut para penyelam sukarelawan, buaya dapat diam dalam air selama 10-15 menit. Berikut ini gambar sirkulasi darah pada reptilian pola krokodilian. Yang selanjutnya, Aves. Untuk mempelajari peredaran darah pada Aves, kita ambil contoh peredaran darah burung. Peredaran darah burung tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah dan pembuluh darah. Darah pada burung tersusun oleh eritrosit berbentuk oval dan berinti. Jantung burung berbentuk kerucut dan terbungkus selaput perikardium. Jantung terdiri dari 2 serambi yang berdinding tipis serta 2 bilik yang dindingnya lebih tebal. Pembuluh-pembuluh darah dibedakan atas arteri dan vena. Arteri yang keluar dari bilik kiri ada 3 buah, yaitu 2 arteri anonim yang bercabang lagi menjadi arteri-arteri yang memberi darah ke bagian kepala, otot terbang, dan anggota depan. Dan sebuah aorta yang merupakan sisa dari arcus aorticus yang menuju ke kanan atau arcus aorticus yang menuju ke kiri reduksi. Pembuluh nadi ini kemudian melingkari bronkus sebelah kanan dan membelok ke arah ekor menjadi aorta dorsalis atau pembuluh nadi punggung. Pembuluh nadi yang keluar dari bilik kanan hanya satu, yakni arteri pulmonalis atau pembuluh nadi paru-paru, yang kemudian bercabang menuju paru-paru kiri dan kanan. Pembuluh balik atau vena dibedakan atas. Yang pertama, pembuluh balik tubuh bagian atas atau vena cava superior. Vena ini membawa darah dari kepala, anggota depan, dan anggota otot-otot pectoralis menuju jantung. Yang kedua, pembuluh balik tubuh bagian bawah atau vena cava inferior membawa darah dari bagian bawah tubuh ke jantung. Yang ketiga, pembuluh balik yang datang dari paru-paru atau pulmo kanan dan paru-paru kiri serta membawa darah menuju serambi kiri jantung. Yang kelima, mamalia. Sistem peredaran darah mamalia terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung. Darah mamalia terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Di dalam sel darah merah terdapat pigmen protein pengikat oksigen dan karbon dioksida, yaitu hemoglobin. Sel darah putih terdiri dari leukosit granulosit atau neutrofil, eosinofil, basofil, dan leukosit agranulosit, monosit, limfosit. Trombosit berfungsi membekukan darah. Di dalam serum terdapat zat antibodi atau kekebalan. Pembuluh darah meliputi pembuluh nadi dan pembuluh balik. Peredaran darah mamalia tergolong peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung sebagai alat pompa sekaligus alat isap memiliki 4 ruang yang sempurna. Pada sekat antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis, sedangkan antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis atau katup mitral. Keadaan jantung saat mengempis
atau kontraksi disebut sistol dan saat mengendur atau relaksasi disebut diastol. Peredaran darah mamalia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali lembar sistem peredaran darah mamalia. Berdasarkan sirkuit aliran darah, sistem peredaran darah pada mamalia dibedakan menjadi yang pertama, peredaran darah kecil. Aliran darahnya dari bilik kanan, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, serambi kiri. Yang kedua, peredaran darah besar, aliran darahnya bilik kiri, aorta, arteri, kapiler, vena atas dan bawah, serambi kanan. Berikut ini adalah perbandingan sistem peredaran darah pada ikan, amfibi, dan mamalia. Baiklah, selanjutnya adalah koagulasi darah dan hemostasis yang akan saya bacakan. Hemostasis, definisi heme sama dengan darah dan stasis sama dengan menghentikan. Hemostasis merupakan sistem yang kompleks, berlangsung secara terus-menerus untuk mencegah kehilangan darah secara spontan. Sistem hemostasis berfungsi, yang pertama, menutup pembuluh darah yang rusak atau menambal kebocoran pembuluh darah. Yang kedua, menjaga darah dalam keadaan fluida atau cair dalam keadaan normal. Yang ketiga, ada menghilangkan bekuan darah setelah perbaikan integritas pembuluh darah. Bila terdapat luka pada pembuluh darah, akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang dapat mengurangi aliran darah ke pembuluh darah. Kemudian trombosit akan berkumpul dan melekat pada bagian pembuluh darah yang terluka untuk membentuk sumbat trombosit. Faktor pembekuan darah yang diaktifkan akan membentuk benang-benang fibrin yang akan membuat sumbat trombosit sehingga pendarahan dapat dihentikan. Menurut buku Setiabudi 2009, proses hemostasis tersebut terjadi 3 reaksi yang terlibat diantaranya reaksi vaskular berupa vasokonstriksi pembuluh darah, reaksi seluler yaitu pembentukan sumbat trombosit, dan reaksi biokimiawi yaitu pembentukan fibrin. Faktor-faktor yang memegang peranan dalam proses hemostasis adalah pembuluh darah, trombosit, dan faktor pembekuan darah. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi hemostasis adalah faktor ekstravaskular yaitu jaringan ikat sekitar pembuluh darah dan keadaan otot. Menurut A.V. Hofbrand, J. E. Petit, dan P. A. Hamos pada tahun 2012, 3 reaksi dalam proses hemostasis yaitu yang pertama, vasokonstriksi. Vasokonstriksi segera pada pembuluh darah yang terluka dan konstriksi refleks pada arteri kecil dan arteriol di sekitarnya menyebabkan perlambatan awal aliran darah ke daerah perlukaan. Jika terdapat kerusakan yang luas, reaksi vaskular ini mencegah keluarnya darah. Aliran darah yang berkurang memungkinkan aktivasi kontak pada trombosit dan faktor koagulasi. Zat amine yang dilepaskan selama pembentukan fibrin juga mempunyai aktivitas vasokonstriksi. Yang kedua adalah reaksi seluler yaitu pembentukan sumbat trombosit. Setelah timbul kerusakan pada lapisan endotel, terjadi pelekatan awal trombosit pada jaringan ikat. Kolagen dan trombin yang dihasilkan pada lokasi cedera menyebabkan trombosit melepaskan isi granularnya dan mengaktifkan sintesis prostaglandin. Agregasi trombosit yang berkelanjutan menyebabkan membesarnya sumbat hemostasis yang segera menutupi daerah jaringan ikat. Yang ketiga yaitu reaksi biokimiawi pembentukan fibrin. Setelah terjadi cedera vaskular, aktivasi faktor jaringan mengaktifkan faktor ke-7 untuk mengawali kaskade koagulasi. Agregasi trombosit dan reaksi pelepasan mempercepat proses koagulasi dengan cara menyediakan fosfolipid membran yang berlimpah. Trombin yang dihasilkan pada daerah cedera mengubah fibrinogen plasma yang terlarut menjadi fibrin, memperkuat agregasi dan sekresi trombosit dan mengaktifkan faktor 11 dan 13 serta kofaktor 5 dan 8. Dari gambar yang paling kanan di yang pojok itu adalah komponen trombogenik dan antitrombogenik di dalam tubuh. Yang pertama tempatnya yaitu dinding
pembuluh darah. Trombogeniknya itu ada endotelium, tisu faktor, kolagen, dan antitrombogeniknya heparin, trombomodulin, tisu plasminogen aktivator. Untuk sirkulasi trombogeniknya ada trombosit, faktor aktivasi trombosit, faktor koagulan, protrombin, fibrinogen, faktor von Willebrand. Dan untuk antitrombogeniknya ada antitrombin, protein C dan S, dan plasminogen. Nah, pada gambar yang 3 fase berbeda dalam hemostasis itu ada hemostasis primer, sekunder, dan tersier. Dan yang di sebelahnya itu adalah sistem prokoagulan dan antigolan yang harus dijaga dalam keadaan setimbang. Jika setimbang maka keadaannya normal, tapi jika antikoagulannya yang lebih besar maka akan terjadi pendarahan. Kalau prokoagulannya yang lebih besar maka akan terjadi trombosis. Lanjut. Koagulasi darah. Mekanisme pembekuan darah berlangsung secara bertahap sedemikian rupa sehingga salah satu faktor koagulasi diubah menjadi aktif diakhiri dengan pembentukan fibrin atau pembekuan. Menurut Desmawati tahun 2013, faktor koagulasi atau faktor pembekuan darah adalah protein yang terdapat dalam darah plasma yang berfungsi dalam proses koagulasi. Proses pembekuan darah bertujuan untuk mengatasi vascular injury sehingga tidak terjadi pendarahan berlebihan, tetapi proses pembekuan darah ini dilokalisir pada daerah injury menurut Baksa pada tahun 2013. Faktor-faktor pembekuan darah. Nomenklatur faktor pembekuan darah menurut Kiswari R pada tahun 2014. Faktor pertama yaitu fibrinogen, prekursor fibrin atau protein polimer. Fibrinogen adalah protein globulin berukuran besar yang stabil, berat molekul 341.000. Fibrinogen adalah prekursor fibrin yang menghasilkan bekuan. Ketika fibrinogen bereaksi dengan trombin, dua peptida memisahkan diri dari molekul fibrinogen, menghasilkan fibrin monomer. Fibrinogen trombin, fibrin monomer, dan menghasilkan bekuan fibrin. Faktor kedua ada protrombin. Protrombin adalah protein yang stabil, berat molekul 63.000. Dengan dipengaruhi oleh kalsium terionisasi, protrombin diubah menjadi trombin oleh aksi enzimatik tromboplastin, dan kedua jalur ekstrinsik dan intrinsik protrombin memiliki waktu paruh hampir 3 hari dan digunakan selama pembekuan. Faktor 3, tromboplastin jaringan. Tromboplastin jaringan adalah istilah yang diberikan untuk setiap substansi non-plasma yang mengandung kompleks lipoprotein jaringan. Jaringan ini dapat berasal dari otak, paru-paru, endotel, pembuluh darah, hati, plasma, atau ginjal, yang merupakan jenis jaringan yang mampu mengonversi protrombin menjadi trombin. Faktor keempat adalah kalsium. Diperlukan untuk pengaktifan protrombin dan pembentukan fibrin. Faktor kelima, proakselerin atau plasma akselerator globulin. Suatu faktor plasma yang mempercepat perubahan protrombin menjadi trombin. Memiliki waktu paruh 16 jam. Faktor 5 digunakan dalam proses pembekuan dan sangat penting untuk tahap selanjutnya yaitu pembentukan tromboplastin. Faktor ke-6 istilahnya tidak digunakan. Faktor ke-7 prokonvertin atau akselerator konversi protrombin serum. Faktor ke-7 beta globulin bukan merupakan komponen penting dari mekanisme yang menghasilkan tromboplastin dalam jalur intrinsik. Faktor 7 berfungsi aktivasi tromboplastin jaringan dan percepatan pembentukan trombin dan protrombin. Faktor ini dihambat oleh antagonis vitamin K. Faktor 8, faktor antihemolitik. Faktor ini adalah reaksi pada fase akut digunakan selama proses pembekuan dan tidak ditemukan dalam serum. Faktor 8 sangat labil dan berkurang sebanyak 50% dalam waktu 12 jam pada suhu 4 derajat Celcius in vitro. Faktor 8 dapat dibagi ke dalam berbagai komponen fungsional. Faktor 9, plasma tromboplastin komponen.
Faktor protein yang stabil yang digunakan selama pembekuan merupakan komponen penting dari sistem pembangkit tromboplastin jalur intrinsik yang dapat mempengaruhi laju pembentukan tromboplastin. Sistem koagulasi atau bisa dibilang hemostasis sekunder. Menurut Desmawati tahun 2013, 3 jalur yang dilalui untuk menjadi fibrin. 1. Jalur intrinsik. Jalur ini mulai setelah kontak dengan permukaan tertentu menyebabkan faktor ke-12 menjadi faktor 13. Ini terjadi karena kontak dan kolagen dan substansi dinding menurun. Pendarahan yang rusak karena luka, faktor 12A akan mengubah 3 jenis enzim yaitu prekallikrein, faktor 11, dan proaktivator plasminogen atau sistem fibrinolitik. Aktivasi faktor 12 merupakan awal dari proses pembekuan darah sekaligus awal dari aktivasi sistem fibrinolitik dan komplement. Prekallikrein diubah menjadi kallikrein yang kemudian memecah high molecular weight kininogen atau HMWK menjadi fragmen polipeptida vasoaktif yang bersifat vasodilatasi pembekuan darah, menurunkan tekanan darah, mengikat permeabilitas kapiler, dan merangsang faktor kemotaktik. Sebaliknya, kalisein menunjukkan umpan balik terhadap faktor 12, mengaktifkan faktor 12 menjadi 12A. 12A mengubah faktor 11 menjadi 11A dan reaksi ini memerlukan HMWK. Selanjutnya, faktor 11A mengaktifkan faktor 9 menjadi 9A dengan bantuan CA. Pada tahap reaksinya, 11A bersama 13 dan CA dan PF3 atau platelet faktor 3. Faktor trombo mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Yang kedua, jalur ekstrinsik. Suatu lipoprotein yang dilepas dari jaringan yang rusak disebut dengan faktor jaringan tromboplas jaringan. Faktor ini mengaktifkan faktor 7 menjadi 7A dengan bantuan CA7. Ini merupakan serisi protease kuat yang mampu mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Adanya kallikrein dapat meningkatkan fungsi faktor 7A. Adanya dugaan bahwa 7A dapat mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A secara tidak langsung yang lebih dulu mengaktifkan faktor 10. Selanjutnya, proses koagulasi berlanjut menjadi jalur bersama. Yang ketiga itu jalur bersama. Setelah faktor 10 menjadi 10A, 10A berinteraksi dengan PF3, CA, dan kofaktor 5, mengaktifkan faktor 2 menjadi faktor 2A, protrombin, trombin, buat mengubah faktor 1 fibrinogen jadi 1A yaitu bekuan. Trombin 2A juga merupakan serisi protease kuat. Jumlah trombin yang dihasilkan adalah oleh 1 ml plasma bila dilepaskan sekaligus mampu membekukan seluruh darah dalam sirkulasi. Di samping mengubah fibrinogen menjadi fibrin, trombin juga meningkatkan reaksi pelepasan trombosit dan aktivasi faktor 5, 7, dan 13. Pada akhirnya proses koagulasi trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang mulanya monomer secara spontan menjadi fibrin polimer yang bersifat irreversibel. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan salah informasi, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.